Instagramnya Teh Anissa GS. Oh. Itu kan saya gimana ya? Kalau semansa itu ciri khasnya kalau foto semansa doang satu. Ada yang wibu kan nih di semasa? Coba dong, kalau kata aku sih ya, jujur itu sebenarnya nggak susah. Tapi kalau kita nggak jujur, ya bohong. Kalau buat ekskul Japanese Club itu harus ujian curi. Hai hai, halo monoton. Monoton itu apa sih Teh? Nah, tahu nggak sih monoton itu apa? Monoton itu artinya adalah mononya penonton. Nah guys, kalau kalian yang nonton ini artinya berarti kalian termasuk monoton, ya nggak sih? Iya betul banget. Nah, sebelumnya nggak afdol gak sih kalau kita belum kenalan dulu? Sebelumnya ada yang tahu nggak? Tete-tete cantik ini siapa sih? Kalian yang kalau udah follow Instagram OSIS BPHPK Semansa, terus lihat Instastory beberapa hari yang lalu itu pasti udah tahu dong. Pasti kita udah tahu dong siapa. namanya siapa. Tapi kayaknya ada nggak sih tutup. Iya. Nah, jadi makanya kita harus kenalin kenalan dulu aja ya. sih, biar gak terlalu aneh ini siapa sih gitu. Nah, kenalin kita semua ini dari Kemenkom 9I. Nah, Dari Kemenkom Kabinet OSIS BPHPK periode 2021-2022. Oke, kenalin diri dulu ya, dari aku dulu. Nama aku Siti Najwa Davina dari kelas BAS MIPA 6. Biasa dipanggil Jua. Ini Instagramnya dulu ya. Iya. Instagramnya boleh di follow ya. Iya. Nah, Nah, selanjutnya kelanjut ke Tete cantik ini siapa Aduh sih? malu deh di Tata Cantik. Hai, kenalin nama aku Adinda Sabrina dari kelas 10 IPS 3. Kalian juga bisa follow Instagram aku di sini. Aku biasa dipanggil Adinda atau Sabrina. Nah, selanjutnya ke aku nih. Nama aku siapa sih? Nama aku itu adalah Anissa Gilangsari dari kelas 11 IPA 8. Oh iya, jangan lupa follow Instagram aku ya. Nah, sebelumnya Teh kan 9 ini gak cuma bertiga doang. Iya, betul? 9 itu terdiri dari 6 orang. Ya. Nah, kita ini udah 3 nih, berarti ada berapa orang lagi? 3. Tiga. Nah, 3 orang ini bakal kita sebut nih. Ya. Kepo gak sih? Kepo gak sih? Siapa nih? Kayaknya kalau udah yang follow Instagram OSIS sudah tahu Tahu deh. dong. Kemenkom 9 itu ada siapa aja? Kita tunjukin nih sekarang. Ayo masuk panggil. Masuk Kang, masuk Kang. Kang. Yeay. Di sini ada siapa Kang, kenalin diri Kang. Nah, Namanya ini siapa? Halo, nama gua Pijen dari kelas 10 IPA 1. Namanya Nah, beneran Pijen? Namanya beneran iya. Pijen Kang. Nama aslinya sebenarnya Muhammad Rafi Zain, Oh. cuma disingkat gitu kan. Oh, gaya ya Kang, disingkat. Biar gaya Oke, gitu iya. kan. Untuk IG di bawah sini. Oh yes. yes, follow. Nah, kalau Kang ini siapa namanya? Halo, nama saya Muhammad Habibi dari kelas 11 IPA 6. Nah, berarti sekelas ya Kang? Iya. Kita sekelas. Biasa dipanggil Habibi. Nah, Habib. Follow Instagramnya ya guys. Instagram jangan juga lupa. dong. Yes. Oke. Oke, boleh kembali balik lagi. lagi. Jadi mereka itu ada di belakang guys, Yes. di belakang layar ya. Perurusan perkameraan. Iya. Soalnya 9 itu jago loh tentang kamera. Aduh. Jadi malu. Nah, Oh iya, sebelumnya udah tahu belum sih 9 itu apa sih? ya apa sih Teh? Apa 9 sih? Ada yang mau tahu nggak? Penonton, ada yang mau tahu nggak? Kalau misalnya kalian udah follow pasti tahu sih. Nih, Tete kasih tahu ya. 9I itu merupakan aspek di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi. Nah, tentunya kami semua yaitu memiliki keunggulan atau mungkin tentang banyak pengalaman tentang teknologi ataupun informasi dan komunikasi guys. Betul. Nah, selanjutnya apa nih Teh? Kita bakal ngapain nih? Monoton ada yang tahu nggak sih kalau sebenarnya Monokes ini punya kakak? Kakaknya Kakak siapa tuh? Ya, jadi namanya itu Poska. Poska itu podcast Mansa Cerita. Itu tuh dibikinnya sama Kabinet OSIS BPHPK periode yang sebelumnya. Oh, jadi guys, periode sebelumnya itu pernah melaksanain podcast juga, cuma namanya Poska. Nah, bagus Poska ya. itu tuh kan udah ada ya di tahun lalu. Nah, tahun ini kita cuma ngubah namanya dan konsepnya yaitu Monokes. Nah, sebelumnya tahu nggak sih Monokes itu Nah, apa? iya Kak. Kan kalau Poska tadi udah dijelasin nih sama Teh Jua. Nah, kalau Monokes ada yang udah tahu belum? Nih, di sini Teteh bakal kasih tahu ya. Ya. Monokes itu terdiri dari kata mono dan podcast. Mono itu apa sih, guys? Mono itu adalah merupakan KBBI, ada di KBBI dan merupakan sinonim dari kata satu ataupun tunggal yang berarti
SMA Negeri 1 Purwakarta. Nah, SMA Negeri 1 Purwakarta itu kan satu, artinya mono itu tunggal kan sinonimnya. Jadi kayak nyambung. Nyambung Kayak ya, Teh? Keren banget Iya. gak sih? Siapa tuh? Siapa sih tuh pencetusnya itu? Ide siapa sih? Siapa tuh? Ini ide dari kami 9i tentunya. Dan podcast ya pastinya kalian udah pernah tahu ya podcast itu apa gitu ya Teh ya. Podcast itu merupakan siaran berupa rekaman ya Teh ya. Jadi kalau kalian pengen tahu atau mungkin bingung tentang ini tuh ngapain sih, ini tuh ngelaksanain mono podcast tapi dengan santai gitu kan. Santai. Ya, harus dibawa santai Chill. aja guys. Kita Chill. chill. Nah, kalau episode hari ini tentang apa sih Teh? Kita ngebahas apa sih? Kita bakal ngebahas apa nih ke depannya? Nah, untuk episode pertama ini kita bakal melakukan tanya jawab nih sama Smart Smart Saden. Oh iya, udah ada juga ya question box-nya. Ya, gitu. kita post. udah post di Instastory. Tuh. Makanya follow Instagram OSIS HPK Semansa biar kalian nggak ketinggalan dengan informasi itu ya. Daripada lama-lama, kita langsung lanjut ke question box aja kan. Ayo kali ya Kita langsung kita lanjut lihat aja ya pertanyaan-pertanyaan dari para Smart Sazen ini. Sebelumnya terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui question box, dan saya lihat-lihat pertanyaannya bagus banget, menarik ya Betul. Teh ya. Lucu-lucu Sangat- juga. ya, membuat kita sangat bertertawa ya Iya. Teh, saat membacanya gitu. Nah, yang pertama ini ada yang nanya nih Teh, dari Apa Teh nih? Anissa. Oh. Instagramnya Teh Anissa GS. Oh. Itu kan saya Teh. Ada ya? Iya. Nah, pertanyaannya itu, mengapa monokes diselenggarakan? Monokes. Nih, berarti saya yang nanya, saya yang jawab ya. Nggak sangat gimana ya? Kalau gitu Teju aja nggak sih yang jawab? Oke, jadi Oke. monokes ini diselenggarakan karena ini tuh merupakan salah satu proker dari atau program kerja dari 9i. Nah betul banget guys, Nah. jadi kita tuh banyak program kerja dan alhamdulillah program kerja ini tuh kami selenggarakan dan terrealisasikan. Tujuan dari monokes itu apa sih Teh? Nah tujuannya sebenarnya sangat bagus ya, untuk menambahkan edukasi dan tentunya untuk Smart Sazen semua dan di luar sana, dan juga agar kalian semua memiliki wawasan yang sangat luas untuk memahami bagaimana pelajaran-pelajaran dalam hidup ya, karena hidup itu sangat berat ya. Betul. Ya. Jadi ini lanjut lagi nih, berarti monokes ini nggak bakal ngebahas tentang OSIS perosisan aja. Iya, kan? karena Nah. kami juga tahu bahwa banyak sekali di luar sana banyak topik yang seru dan sangat menarik tentunya untuk kami bahas, dan untuk kalian semua yang mau request untuk topik selanjutnya bisa banget loh lewat DM kita di Instastory di Instagram OSIS BPHPK Semansa, makanya follow dong. Selanjutnya ini pertanyaan dari @ks titik. Wow, siapa Pertanyaan tuh? itu, monokes selanjutnya boleh request topik boleh nggak sih? Boleh banget, tadi kan udah banget. disebutin ya Teh. Iya, Jadi kalau kalian mau request topik apapun itu, atau kalian mau juga diundang di monokes, boleh star gitu kan. Ya, boleh kalian request tuh di DM OSIS BPHPK. Makanya jangan lupa follow. Nah, Teh, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, akan saya bacakan ya Teh ya. Kenapa sih anak OSIS itu kalau fotbar posenya suka si kadep tuh gini ya, kayak gini. Ini kalau kalian mau tahu kenapa sih kita kalau foto kayak gini Kenapa terus? sih? melipetin tangan di depan gitu kayak Kalau gini guys. kalau mau tahu jawabannya, masuk aja ke OSIS BPHPK Semansa. Iya, nanti kalian bakal menemukan Jawabannya jawabannya. sebenarnya guys bukan dari Semansa doang sih, Iya. sebenarnya masih banyak di luar sana. Di organisasi lain, Iya. Tangannya kayak sekolah-sekolah gini ya. lain. Fotonya tuh pasti kayak gini. Ya karena bagus aja gitu, identik sama ya sebenarnya lebih keren aja gitu kayak Kayak gagah. gagah ya Teh. Sebuah Serius? gagah. Cuman ya lebih nggak afdol gitu, kalau gak ada kayak gitu nggak afdol guys. Pasti di salah satu foto nih, kita tag beberapa foto, pasti Iya, salah pasti satu ada kayak gitu. Gaya formal dong, gaya formal. Gaya formal. Kita namanya gaya formal. Atau enggak Semansa itu ciri khasnya kalau foto Semansa dong satu. Satu. Dan selalu satu gitu kan. Sama kayak mono kan sinonimnya, Betul. tunggal gitu. Jadi, Lanjut deh. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya nih. Apa Dari tuh? siapa ya? Oh iya, kalau tadi pertanyaannya dari @Nashira ya. Pertanyaan tadi. Iya, iya. Makasih ya Teh Selanjutnya, Nasyira. kita bakal masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Teh @Nadifa, yaitu buat monokes ini nanti bakal ngundang gue star gitu gak sih? Kira-kira siapa tuh?
Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Tentunya kita bakalan ngundang banyak guest star sih guys selanjutnya. Ya kalau kalian mau request guest starnya siapapun itu yang mau diundang juga Boleh banget. banget Ya. di DM ya. Boleh spoiler gak sih buat episode selanjutnya? Wah, ada apa tuh? Siapa tuh Teh? Kalau kalian penasaran sama guest star di episode selanjutnya boleh Pantengin banget terus. Pantengin Pantengin terus dong. di YouTube Kelas BPHPK Semansa ya, sama Jangan lupa Instagram juga. subscribe loh. Iya, jangan lupa subscribe juga. Lanjut teh. Oh, lanjut ya. Yes. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Tejwa. Apa tuh? Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Kang Fahmi Wisnu. Wah, FYI guys, Kang Nah, Fahmi Wisnu itu adalah Presiden OSIS OSIS SMA Negeri 1 Purwakarta. Purwakarta. Nah, periode tahun ini ya, Ya, Teh. Ya. tentunya. Nah, pertanyaannya itu katanya teman-teman 9I ceritain dong kalau kesah sama hal-hal positif yang didapat dari ikut kepanitiaan di OSIS. Wow, banyak banget sih. Kalau keluh kesah tuh pasti selalu didapat gak sih kalau Pasti sudah sih ikut dalam organisasi? sebuah apapun pasti dapat di Iya. 10 kesar itu. Dimana kita harus ngulangin waktu Buat buat ikut ikut kepanitiaannya, organisasinya, terus pulang juga sore, pulang gitu sore, juga. rapat. Udah mulai ada kendala-kendala juga ya, Iya. Teh. Terus pasti kita juga bakal nemuin kegagalan ya. Ya, kegagalan itu banyak sih sebenarnya dalam kepanitiaan. Cuman dari kegagalan itu kita mendapatkan sebuah edukasi atau pengalaman baru. Itu yang bikin serunya ya, Teh. Iya, Ya, itu. itu puncak serunya. Salah satu sih. kita juga bisa nambah relasi nih sama teman-teman dari sekolah Nah, lain. kita juga bisa mendapatkan banyak pengalaman dan teman gitu. Jadi Pokoknya banyak banget deh yang banget deh dapat dari ikut manfaatnya. kepanitiaan di Iya. OSIS, ikut OSIS yang itu sendiri. OSIS itu sangat menarik guys. Kalau misalnya kalian pikir mungkin OSIS itu gitu-gitu aja, Iya, enggak. banyak banget sebuah pengalaman atau banyak banget tentang pembelajaran di mana kita harus belajar untuk berbicara, Iya. public speaking, berbicara untuk mengutarakan pendapat itu. Di situ kita diolah lagi. Karena OSIS juga tuh kita bisa ngelakuin ini loh. Kita bisa adain podcast monocast ini tuh gara-gara kita Ikut masuk OSIS. Kita juga udah public speaking nih. Kita Iya. tuh itu Ini belajar melatih dari OSIS. sebenarnya. Itu melatih sebenarnya. Kita sama-sama belajar. Nah, pertanyaan selanjutnya mau dibaca sama Teh Dina? Boleh. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Oke, ini dari Az-Zahra ya. Pertanyaannya itu semasa tahun ini ada study tour nggak nih? Wow. kita juga tahun ini ada. Tahun ini, Tahun ini. kah atau Atau gimana? Mungkin menurut dia itu apakah ada study tour nih di di angkatan kita atau Adi Semansa? We never know. We never know. kemungkinan karena kalau tahun yang sebelumnya sih karena corona ya Teh, Iya. jadi nggak ada. Tapi kalau bisa aja tahun-tahun Bisa berikutnya. aja. Sebenarnya kita juga belum tahu, tapi doain aja nggak sih kalau ada study tour. Amin, amin. Karena Amin. seru banget. Pengen gak sih Ini jalan-jalan? nanti sama anak Semansa kayaknya nih. Sama mau nonton juga kayaknya pasti. Pertanyaan selanjutnya sama aku juga ya. Boleh. Ini boleh. Pertanyaan itu dari @Omaradi Chandra. Wow. Pertanyaannya, bagaimana gambaran kegiatan OSIS BPHPK ketika akan ada event sekolah? Bagaimana persiapannya? Jadi Teteh jelaskan secara singkat aja ya. Jadi gambarannya itu kami membentuk dulu sebuah kepanitiaan. Misalnya nih dari Kemenkom 1A atau Kemenkom 9I aja deh. Nih Kemenkom 9I ini punya program kerja podcast. Nah, kita itu pertama membentuk dulu panitia tentunya dari hasil diskusi. Nah, membentuk panitia kita udah punya nih panitianya. Kita susun nih pembagian panitianya. Nah, kita tinggal membuat proposal. Membuat proposal itu tentunya tidak mudah, guys. Sebenarnya mudah-mudah aja sih, cuma pasti banyak hambatan dan banyak revisi. Setelah melakukan proposal ini, kita itu mengangkat ke atasan. Mengangkat ke atasan ini merupakan pembina OSIS ataupun wakase kesiswaan dan juga kepala sekolah setelah itu. Nah, saat sudah ditandatangani proposalnya tentunya sudah dapat izin dong. Nah, kita udah bisa nih ngelakuin kegiatan yang mau kita adakan gitu. Jadi untuk prosesnya kurang lebih seperti itu sih guys. Jadi kalau misalnya mau ada event tuh berarti persiapannya lebih lama ya Teh? Iya, jadi kita tuh benar-benar kalau ada event jangan sampai dadakan. Kita harus persiapkan misalnya dari minimal 3 bulan yang sebelumnya. Kita misalnya nih ada acara Agustusan. Acara Agustusan kan bentar lagi nih. Nah, kita tuh persiapkannya jangan di Agustus itu. Bagusnya tuh di sebelum bulan Agustus. Di pas udah Agustus tuh kita udah santai, udah bener-bener diizinin, kita tinggal realisasikan gitu. Jadi jangan didadak ya, guys. Gitu aja sih sekurang lebih.
Oke, lanjut pertanyaan berikutnya nih Teh. Lanjut. Ada dari siapa ya? Kita pilih yang mana ya? Siapa nih? Tadi yang mana Teh? 2 hours later. Oh iya, Wah, apa tuh Teh? dari Teh Nasyira nih. Dari Oh, Nasyira. Teh Nasyira tadi sebelumnya udah pernah nanya Iya. juga. Nah, katanya kalau lulus SMA enaknya lanjut kuliah apa jadi anime? Aduh, kalau saya sih kayaknya mending jadi Jadi anime Jadi sih. anime. Gak sih? Bercanda. Ada yang wibu nggak nih di semasa? Coba dong kasih saran film yang harus ditonton. Anime yang harus tonton, tolong tulis di komen ya. Tapi jujur deh, kalian kalau misalnya lanjut kuliah, kira-kira mau kemana sih? Udah ada Aduh. kepikiran belum? Sebenarnya udah sih, cuman kalau misalnya disebutin agak gimana ya, Oh takut iya, gimana. gimana deh. Berarti jadi kesimpulannya tadi pertanyaannya kita pilih jadi anime ya? Iya. Enggak sih guys, jangan diturutin nih tete-tete berdua nih. Nih, kalau kalian ya gimana kaliannya sih, kalau misalnya kalian mau jadi anime ya Iya. boleh aja, cuman ya lebih bagusnya sih kalian melanjutkan pendidikan, yaitu untuk kuliah ataupun mungkin mau kerja ya, mungkin ya lebih bagus kita menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, rela pendidikan ya, Nah, setinggi-tinggi iya. mungkin ya Teh. Pendidikan itu luas banget, kita bisa dapatnya dimanapun itu kamu berada, kamu bisa mendapatkan pendidikan. Nih, kalau misalkan kalian mau jadi anime, bisa aja kalian masuk ke jurusan sastra Jepang. Oh, Itu bisa banget loh. Berarti perdalam bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya. Iya, jadi kalian jadi ini cosplay ya. Bisa. Oke, kita masuk nih pertanyaan Pertanyaan selanjutnya. selanjutnya, Teh. Pertanyaan Mana tuh, selanjutnya Teh? ya. Ya. Dibacakan oleh Teh Adinda gitu. Ini dari @bmi titik. Oh. Pertanyaannya, kenapa kita harus menjadi seseorang yang jujur? Padahal Wow. orang-orang yang nyuruh jujur itu katanya bohong terus loh. Wah, sebenarnya tidak boleh seperti itu guys. Bohong itu sebenarnya sangat tidak boleh. Kalau kata Teh Adinda gimana sih? Kalau kata aku sih ya, jujur itu sebenarnya nggak susah. Tapi kalau kita nggak jujur, ya bohong. Bisa ya Teh? Bisa Teh. Bisa ya, bisa. Tapi Masuk sih. masuk ya. Tapi kalau bisa kita harus jujur terus ya. Jadi guys, kalau misalnya kita jujur, kita itu dapat disenangi oleh sekitaran kita. Nah, di dalam jujur itu kita dapat dapat kebahagiaan gak sih dari situ? Kita jadi mendapatkan banyak kesenangan, kayak misalnya kalau orang jujur itu seperti kata Miss Mel waktu Iya. upacara, inget gak Teh? Iya, ingat. Jadi Miss Mel itu menjelaskan tentang jujur itu artinya berarti kita itu tidak boleh berbohong. Jadi kalau misalnya kita jujur, kita tuh bakal tenang nih hati, bakal nggak kepikiran terus. Jadi Orang-orang di karena sekitar kita senang sama Iya. kita. Terus Tuhan kitanya juga senang. disenangi Tuhan juga. Iya. Nah, kalau orang jujur itu biasanya gampang dipercaya guys. Betul, Jadi betul. kalau misalnya kalian sering jujur, kalau misalnya omongan kalian itu, misalnya bohong nih, kalian lagi bohong, tapi kalian tuh orangnya sering jujur. Jadi susah ya buat kita kayak ngerasa itu bohong gitu. Walaupun tadi orang yang nyuruh kita jujur itu Terus bohong. suka bohong, Ya, ya, nggak kita apa-apa. tetap jujur aja, No problem. jangan ikutin. No problem. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Dari siapa tuh? Nasyirah lagi. Wow. Makasih loh Teh. Pertanyaannya ini, kalau mau ikut ekskul Japanese Club itu harus ujian chunin dulu nggak? Ujian Chunin ya. Sebenarnya kita kurang ngerti ya soal ngerti ini. Cuman mungkin di monokes selanjutnya kita bisa ngundang gestar kayak Naruto atau iya. ninja-ninja lainnya ya. Iya. Biar kita bisa menjawab pertanyaan ini. Ini ya. Jadi buat produser Atau sutradara Naruto. atau manajer Naruto bisa hubungin di DM kita ya. Halo. Oke, lanjut ke Terima kasih loh pertanyaannya. Makasih. Lanjut ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya kalian haus gak sih? Haus banget. Kita minum dulu guys. Boleh minum dulu nggak ya? Ini bukan Kita- pajangan sih, bukan soalnya. pajangan. Soalnya ini bukan pajangan ya, bukan Iya. dekorasi juga. Agak haus ya. Agak haus Minum dulu ya Minum guys. dulu ya. Jadi mungkin kan nonton ini juga boleh minum dulu. Iya, minum dulu dong. Minum bareng. 3 hours later. Oke, next question. Next question ya. Next question-nya itu dari salah satu ekskul di SMA Wow, Negeri 1 Purwakarta. Wow, eskul apa tuh teh? Ekskul bahasa Prancis. Katanya nih ya. Aku bacain Katanya bonjour. Question
Cekwele Bonhersigenive pour vos, pour Habibi at Raffi at Anissa Osinon. Merci. Makasih katanya. Bernuhun. Sebelumnya maaf loh pronunciation-nya ini salah karena Kita nggak bisa nggak bahasa Prancis. Tapi kayaknya setelah ini kita kayak menarik gitu nggak sih buat pelajarin bahasa Prancis gitu. Jadi kalau misalnya tertarik mau ikutan eskul Prancis, Bisa banget. mau memperdalam bahasa Prancis, berarti kita bisa ikutan eskul juga. Iya. Bisa banget. Spill dong Instagramnya. Nih, Apa jadi teh? buat kalian yang mau nih ikut ke ekskul bahasa Prancis atau mau nanya-nanya, bisa ke Instagramnya yaitu @fc_semansa. Wow. Oke, Tanya kita dong. jawab pertanyaannya nih sekarang. Sebelumnya tahu nggak sih artinya apa? Gak tahu. Aduh. Gak tahu. Kita mungkin bisa tanya Kita bantuan tanya nggak sih, akang-akang yang di belakang nih, Kang. Artinya yang tadi tuh apa sih, Kang? Kang? Coba, Kang, artinya apa sih, Kang? Halo, apa arti bahagia bagimu? Untuk Habibi dan Raffi dan Anissa atau sebaliknya? Wow. Nah, jadi Teh Anissa ditanya nih di sini nih. Apa tuh? Apa tuh arti kebahagiaan arti menurut Teh Anissa? arti kebahagiaan secara simpelnya sih menurut Teteh tuh arti kebahagiaan merupakan kita bersama aja udah bahagia. Jadi kita nih kumpul-kumpul itu tuh dalam merasakan kebahagiaannya. Jadi Betul. bahagia itu simpel. Apapun yang kita lakuin tapi dengan hati yang ikhlas itu tuh bisa menjadi sebuah kebahagiaan. Jadi jangan sampai kalian tuh melakukan sesuatu itu tuh sangat paksaan dan itu nggak akan bahagia nih di hati kalian. Jadi guys, kalau kalian ngerasa bahwa kumpul-kumpul itu ngerasanya gimana sih? Nah itu kumpul-kumpul tuh rasanya bahagia gitu ya, bisa Betul, ngobrol betul, bersama betul. Berarti teman-teman. bahagia itu sederhana ya? Sederhana Ya, banget. Coba kalau dari Kalau menurut Kang tadi juga akang-akang disebut nih, akang-akangnya di belakang kamera. coba dari Kang Pijen. Kang Pijen deh. Bahagia tuh apa sih? Ya, menurut Raffi itu kebahagiaan adalah suatu ketika kita tidak sedih. Wah, betul. Betul banget. Lanjut. Ada keadaan, pikiran atau perasaan kesenangan, ketentraman hidup secara lahir dan batin. Wah, definisi yang sangat indah ya. Luar Betul. biasa dari Luar Kang biasa Pijen ya. jawabannya. Kalau menurut Kang Habibi ada mau tambahan? Nggak ada? Oke. Oke. Kesimpulannya guys, bahagia itu adalah simple. Simple itu guys. Oke, lanjut ya. Dari akunnya Himalaya. Yeah. Wow. Pertanyaannya itu, OSIS BPHPK Semansa ada kepikiran buat bikin playlist musik anak Semansa gitu nggak sih? Kayaknya asik deh. Lucu Idenya banget. bagus banget, loh, lucu banget. Iya. Ide yang sangat-sangat menarik. Sebelumnya kita belum kepikiran nih, tapi setelah lihat ini baca kita kayak penilaian berasa ini kayak pengen banget Kepikiran guys. loh, jadi kita jadi bisa kepikiran. kita rencanain ya, Teh? Kita bisa Coba rencana. cek tanggalnya. Yes. Segera. Oke. Ya, next question nih. Next question. Dari Himalaya lagi. Wow. Makasih loh ya Kang Teh ini. Katanya ini bukan pertanyaan sih Teh nih katanya. Oh, bukan pertanyaan. Tapi saran dong, Porak nanti adain e-sport Stumble guys. Wow, Stumble guys ini kita lagi viral ya, Teh? Iya, Stumble guys Soalnya itu kayak banyak, banget. saya lihat beberapa anak-anak tuh lagi di kelas main. juga, di kelas saya juga Ada yang main ya, Teh? Mabar Mabar. Stumble guys. Mabar. Oke. Emang seru Jadi sih apa guys. tadi pertanyaannya? Sarannya? Sarannya itu Porak nanti adain e-sport dong. Boleh. Jadi itu adalah sebuah aspirasi dari siswa atau dari Semansa Zen Ya. atau dari monoton. Jadi boleh banget untuk kalian Semansa Zen itu boleh beraspirasi tentunya, dan itu sangat baik banget ya kalau misalnya mengutarakan pendapat untuk nantinya untuk program kerja ataupun Semansa kedepannya itu boleh banget Berarti diutarakan nanti di DM ini Semansa. Stumble guys ini bisa juga kita jadiin Ide ya. Terima kasih loh. Terima kasih loh, Kang Teh. Terima kasih untuk sarannya. Ya, lanjut. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih kayaknya Teh. Kita udah ke ujung video nih. Pertanyaan terakhir ya, ini dari @hahansvi_m. Katanya tips linjur dong Teh. Kang Tips Teh. linjur. Sejujurnya kita itu gak ada kepikiran buat linjur Masih ya. belum ya, Masih belum. Tapi mungkin karena kita belum ada kepikiran, Iya. nanti kita di monocast ini kita bisa ngundang Mengundang akang kita akang yang yang lain lain, sebelumnya benar. udah pernah linjur gitu kan. Ya udah mempunyai pengalaman gitu Iya, untuk linjur, mungkin bisa membagikan tips-tips yang sangat bagus. Mohon maaf ya Kang, kita belum bisa jawab nih pertanyaan Ya, ini. mungkin di kedepan
episode selanjutnya kita bakal bisa menjawab kalian. Iya. Oke. Berarti Iya, udah nih karena Kak. itu pertanyaan terakhir nih. Kita udah masuk ke akhir video. Wah, sedih sekali sedih guys banget. sih. Nggak Nggak kerasa. kerasa, Iya. padahal baru aja kita mulai gitu ya. Iya. Misalnya nih, kalian nonton terus ada part dimana kalian tuh ngakak banget, bener ngakak brutal gitu. Ngakak brutal. Dan itu kalian screenshot, lalu kalian bisa tag kami di akun Instagram OSIS BPHPK Semansa. Nah, udah di follow belum? Ayo follow dulu follow. sekarang. Kita tungguin nih 1, 2, 3 udah. Oke, jangan lupa juga subscribe akun Akun. YouTube ini. Ya. Kita akhiri saja. Sebelumnya terima Podcast kasih episode kali kepada ini. kalian udah nonton. Terus udah terima kasih udah ngasih pertanyaan juga yang sangat menarik tentunya yang mengisi acara. Jangan lupa ditekan like-nya. tekan like dan tombol Comment, share juga boleh ya, Teh. Boleh banget loh. Oke, kita tutup ya. ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di Episode selanjutnya.